diskusikan dengan rekan-rekan Komisi 13. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2026 tentang Kantor Staf Presiden, Perpres 17/2026, KSP merupakan non-struktural yang di bawah langsung bertanggung jawab kepada Presiden. KSP mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengelolaan isu strategis dan pengendalian program prioritas nasional sesuai penugasan Presiden. Perpres 17/2026 menggantikan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin dinamis. Dalam pengaturan terbaru, KSP difokuskan pada fungsi pengendalian program prioritas nasional, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengolahan isu strategis lintas sektor, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar kementerian atau lembaga. Selain itu, sebagian fungsi komunikasi politik yang sebelumnya berada di KSP telah dialihkan kepada lembaga lain di lingkungan kepresidenan, sehingga KSP lebih difokuskan pada pengawalan implementasi program prioritas nasional dan penyusunan rekomendasi strategis kepada Presiden. Jadi lembaga yang dibentuk baru adalah Badan Komunikasi Presiden (Bakom). Dalam pelaksanaan tugas, KSP menyelenggarakan fungsi 1. Pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden sesuai dengan penugasan Presiden. 2. Pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis. 3. Pemberian dukungan dan penyelarasan kebijakan pelaksanaan program prioritas nasional. 4. Pengelolaan isu strategis. 5. Pemberian rekomendasi strategis kepada Presiden terkait hambatan pelaksanaan program prioritas nasional. 6. Pelaksanaan administrasi KSP. Dan ke-7, pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 17/2026, KSP terus memperkuat perannya dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, mengelola isu strategis, memfasilitasi koordinasi lintas kementerian atau lembaga, serta menyampaikan rekomendasi strategis kepada Presiden. Dalam periode 2026, KSP telah melaksanakan berbagai fungsi kelembagaan sebagai berikut. Sejak 6 Januari hingga 29 Mei 2026, Kantor Staf Kepresidenan telah melaksanakan sekitar 800 kegiatan koordinasi dan 81 verifikasi lapangan. Sebagai bagian dari pengawalan program prioritas nasional, antara lain 1. Swasembada pangan, energi, dan air. 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara. 3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi. 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi. 5. Pemberantasan kemiskinan. 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba. 7. Peningkatan BPJS, kesehatan, dan penyediaan obat untuk rakyat. 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi. 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Pelestarian lingkungan hidup. 12. Ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Pembangunan hunian berkualitas, terjangkau, bersanitasi baik. 14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM. 15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam. 16. Kerukunan antar umat beragama. 17. Serta pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga. Distribusi 800 kegiatan koordinasi tersebut mencakup 2 periode. Periode KSP lama dan KSP baru, 28 April sampai 29 Mei. Jadi saya baru 1 bulan ini.
Pada periode kedua tersebut, seluruh kedeputian berkontribusi aktif. Tidak hanya itu, berkaitan dengan verifikasi lapangan, terdapat total 81 kegiatan verifikasi lapangan pada periode 6 Januari sampai 29 Mei 2026. Pada periode KSP baru, seluruh kedeputian aktif melakukan verifikasi. Selain itu, KSP juga telah menyusun 56 laporan monitoring program dan isu harian, serta 15 laporan harian Kepala Staf Kepresidenan kepada Presiden terhitung sejak 28 April 2026. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, KSP mencermati pelaksanaan program prioritas nasional melalui koordinasi dan penyelesaian hambatan lintas sektor. Beberapa tema percepatan yang telah difasilitasi antara lain: 1. Penyelesaian status tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. 2. Percepatan pembahasan RUU perampasan aset. 3. Penyelesaian hambatan pembebasan lahan proyek strategi nasional. 4. Percepatan operasionalisasi hunian Senen. 5. Penyediaan dukungan pendanaan pembangunan bendungan strategis. 6. Percepatan implementasi koperasi desa _Kelurahan Merah Putih. 7. Percepatan pembangunan sekolah rakyat tahap 2 dan pemuatan tata kelola program hasil terbaik cepat atau PHTC. KSP memfasilitasi penyelarasan kebijakan lintas sektor guna memastikan pelaksanaan program prioritas nasional berjalan secara terintegrasi, tidak tumpang tindih, serta memiliki arah kebijakan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan arahan Presiden. Beberapa tema penyelarasan kebijakan: 1. Strategi nasional pencegahan korupsi atau lebih dikenal dengan Stranas PK. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Rindikkraf 2006 sampai 2045. Kebutuhan hidup layak KHL Kabupaten dan Kota. Program Pre-Employment Orientation Seminar bagi calon pekerja imigran. 5. Sistem perlindungan anak sekolah, anak nasional. 6. Tata kelola program hasil terbaik cepat. 7. Kebijakan hilirisasi komoditas strategis nasional. 8. Tata kelola pangan nasional dan stabilisasi harga pangan. KSP mengelola isu strategis melalui pemantauan koordinasi lintas sektor dan penyampaian rekomendasi kepada Presiden. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian: yang pertama, perlindungan warga negara Indonesia di kawasan konflik Timur Tengah. 2. Stabilitas harga dan pasokan pangan nasional. 3. Kasus kekerasan terhadap anak dan penguatan tata kelola daycare. 4. Overkapasitas lembaga pemasyarakatan. 5. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. 6. Pengelolaan wilayah pembatasan negara. 7. Tata kelola ekspor sarang burung walet. Dan 8. Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. KSP menyusun rekomendasi strategi bagi Presiden terkait pelaksanaan program prioritas, isu pemerintahan dan kebijakan pembangunan, serta rekomendasi strategis. Yang pertama, RUU perampasan aset. 2. Penguatan tata kelola BUMN dan Business Judgment Rule. Strategi nasional. Yang 3. Strategi nasional percepatan korupsi, pencegahan korupsi. 4. Akademi Olahraga Nasional dan Pengembangan Talenta Nasional. 5. Percepatan pembangunan bendungan pendukung swasembada pangan. 6. Penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia. 7. Penguatan tata kelola perumahan rakyat dan hunian Senen. 8. Percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional. Selanjutnya, fungsi pelaksanaan administrasi KSP dilaksanakan oleh sekretariat yang dikepalai oleh Kepala Sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada kantor staf Presiden. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan gambaran struktur organisasi Kepala Kantor Kepresidenan berdasarkan Perpres 17 tahun 2026. KSP dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan dan dibantu oleh staf khusus. Di bawah Kepala Staf Kepresidenan terdapat
kepala sekretariat yang membawahi kepala bagian dan kepala subbagian. Secara substansi KSP memiliki 4 kedeputian, kalau dulu 5. Yang satu sudah beralih menjadi Bakom. Deputi bidang politik, jadi 4 kedeputian, 1 deputi bidang politik, keamanan, hukum, HAM, imigrasi, dan permasyarakatan. Deputi 2 bidang perekonomian dan pangan. Deputi 3 bidang pembangunan manusia, deputi pembangunan manusia, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat. Serta deputi 4 bidang infrastruktur, pembangunan kewilayahan, dengan total tenaga profesional KSP berjumlah 143 orang. Berdasarkan kedeputian yang ada di KSP, pertama kedeputian bidang politik, keamanan hukum dan HAM, imigrasi dan pemasyarakatan melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas dan isu strategis. Yang pertama, pelindungan warga negara Indonesia dan keamanan laut. 2, penguatan ideologi Pancasila. 3, penguatan industri pertahanan nasional. Yang keempat, implementasi business judgment rule dan dalam tata kelola BUMN. 5, percepatan pembahasan RUU perampasan aset. 6, penyelesaian kebijakan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu. 7, penanganan dampak batas wilayah negara di Pulau Sebatik. Dan 8, penguatan tata kelola dan strategi nasional pencegahan korupsi pada program prioritas nasional termasuk MBG dan Koperasi Merah Putih. Kedua kedeputian bidang perekonomian dan pangan melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas dan isu strategis. Yang pertama, ketahanan pangan melalui stabilitas pasokan dan harga pangan strategis antara lain beras, minyak kita, jagung, kedelai, daging ayam, ras, dan telur ayam. Kedua, koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih, KDKMP, melalui percepatan legalisasi lahan, dukungan pendanaan, kesiapan kelembagaan. 3, hilirisasi komoditas strategi melalui penyelarasan regulasi, penguatan tata kelola hilirisasi komoditas strategi, termasuk pertimahan, serta percepatan pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus. Kemudian reformasi tata kelola kehutanan dan lingkungan. Kelima, kampung nelayan Merah Putih. Keenam, swasembada energi. Ketiga, kedeputian bidang pembangunan manusia, kebudayaan, dan pemberdayaan masyarakat melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas isu strategis antara lain program pendidikan, salah satunya adalah revitalisasi sekolah dan madrasah, program makan bergizi atau MBG yang saat ini sedang tren. 3, program kesehatan, kependudukan, dan pembangunan keluarga. 4, program perlindungan sosial. 5, program keagamaan. 6, program ekonomi kreatif dan kebudayaan. 7, program pemuda olahraga dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ke-8, program penanganan bencana. Kedeputian bidang infrastruktur atau deputi 4, infrastruktur dan pembangunan wilayah, melakukan pengawalan terhadap berbagai program prioritas atau isu strategis antara lain pemantauan pembangunan sekolah rakyat. Kemudian pemantauan 16 bendungan strategis untuk mendukung swasembada pangan nasional. 3, pengembangan layanan transportasi Jakarta-Surabaya. Kemudian 4, percepatan pembangunan MRT Jakarta fase 2. 5, percepatan operasionalisasi hunian Senen. Kemudian 6, arus mudik nasional. 7, pembangunan dan pemberdayaan desa. 8, pengembangan kawasan transmigrasi serta peningkatan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 17/2026, KSP juga melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terbagi dalam 8 klaster prioritas pembangunan nasional, yaitu kedaulatan pangan. Salah satunya adalah melalui pengembangan 5.000 kampung nelayan Merah Putih, pengembangan kawasan pangan terintegrasi dan kawasan perkebunan. Kemudian kemandirian energi dan air,
yaitu program antara lain program mandatori biodiesel atau B50, pengembangan PLTS dan swasembada air. 3, pendidikan antara lain melalui program MBG revitalisasi sekolah dan sekolah rakyat. 4, kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan tuberkulosis dan peningkatan layanan rumah sakit. 5, hilirisasi dan industrialisasi melalui hilirisasi industri strategis dan pengembangan industri semikonduktor. 6, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana antara lain melalui program 3 juta rumah, gerakan ASRI yaitu restorasi, pengendalian sungai, penghijauan, dan pembangunan giant seawall. 7, ekonomi kerakyatan dan desa antara lain melalui pembentukan 80.000 koperasi desa atau kelurahan merah putih dan percepatan pembangunan daerah 3T, serta penurunan kemiskinan melalui Prokesra, bantuan sosial terintegrasi, dan Prokesra 10 juta penduduk berusaha dan bekerja. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa kantor staf kepresiden memiliki peran sebagai pengawalan pelaksanaan program prioritas nasional yang ditugaskan oleh Presiden. KSP tidak mengambil alih tugas dan kewenangan teknis kementerian maupun lembaga, melainkan memastikan seluruh program berjalan sesuai target dan arahan Presiden. Arah kerja KSP melakukan melalui monitor berbasis data, percepatan penyelesaian hambatan pelaksanaan program, pengelolaan isu-isu strategis nasional, serta penyusunan rekomendasi kepada Presiden sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaannya, KSP memastikan setiap hambatan yang muncul dapat terdeteksi lebih awal, dikoordinasikan dengan kementerian lembaga terkait, dan ditindaklanjuti hingga memperoleh solusi yang dapat dieksekusi. KSP juga meyakini bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR RI merupakan faktor penting dalam memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, baik melalui dukungan regulasi, penganggaran, maupun fungsi pengawasan. Selain itu, KSP juga turut melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan program kerja prioritas nasional agar seluruh program strategi pemerintah dapat berjalan secara terintegrasi, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, KSP berupaya memastikan setiap program prioritas Presiden tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga menghasilkan dampak yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Dalam menjalankan